Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Safitri, MPM 1816041022, kelas reguler B, akan menjelaskan bagaimana sistem akuntabilitas organisasi nirlaba. Sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Susanti Aditya Putri, Albina Suha, Zanuventiriana, Mita Amelia. Bagaimana sistem akuntabilitas organisasi nirlaba? Akuntabilitas dapat didefinisikan dari berbagai aspek, yaitu dari segi konsep, prinsip, dan tanggung jawab. Akuntabilitas dari segi konsep oleh Lawton dan Ross dalam Meriska 2018 mengatakan bahwa akuntabilitas sebagai sebuah proses di mana seorang atau kelompok orang diperlukan untuk membuat laporan aktivitas mereka dan dengan cara yang mereka sudah tahu atau belum ketahui untuk melaksanakan pekerjaan mereka. Lesinger dalam Meriska menjelaskan pula bahwa akuntabilitas adalah kajian hubungan antara apa yang sudah dilakukan sekolah dengan dana yang digunakan dengan hasil belajar yang diperoleh. Menurut Mardiasmo 2006, dari segi tanggung jawab menjelaskan akuntabilitas sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah diterapkan sebelumnya melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Penerapan alat ukur digunakan untuk membandingkan dan menilai kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sesuai dengan rencana, pedoman, dan peraturan menurut Solihin 2007. Indikator minimum akuntabilitas adalah sebagai berikut. 1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan. 2. Adanya sanksi yang diterapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan. 3. Adanya output dan outcome yang teratur. Menurut Mustafa 2012, akuntabilitas diperlukan sebagai tujuan reformasi dari sektor publik. Perbaikan transparansi dan akuntabilitas adalah kunci keberhasilan dalam membangun ekonomi publik yang lebih baik karena di dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi atau atasan. Akuntabilitas dalam organisasi nirlaba menjadi tolak ukur profesionalisme dan kredibilitas sebagai sebuah organisasi. Terutama bagi organisasi yang bergerak dalam kegiatan non-profit, akuntabilitas adalah kunci keberhasilan dalam membangun ekonomi publik yang lebih baik karena di dalam akuntabilitas tergantung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan terutama di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi atau atasannya. Akuntabilitas bertujuan untuk memastikan bahwa kiprah organisasi publik atau organisasi nirlaba tidak disalahgunakan bagi tujuan-tujuan buruk dan sebaliknya, dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan halayak umum. Prinsip akuntabilitas atau kinerja yang dipertanggungjawabkan kepada publik pada intinya mensyaratkan bahwa setiap organisasi yang bentuknya di dalam sebuah sistem sosial wajib mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya yang telah dihimpun dari masyarakat. Dengan begitu besar peran akuntabilitas dalam pengelolaan organisasi nirlaba, diharapkan mampu mewujudkan pertanggungjawaban, tindakan, dan keputusan dalam laporan keuangan guna membangun kepercayaan. Pengelolaan berkewajiban untuk melaporkan dan menjelaskan tiap aktivitas keuangan yang terjadi, baik adanya dana masuk ataupun keluar. Adapun manfaat akuntabilitas dalam sebuah organisasi nirlaba yaitu sebagai berikut. 1. Meningkatkan tingkat kepercayaan donor. Tidak dipungkiri bahwa donor mencari organisasi yang tidak memiliki permasalahan, terutama dalam bidang keuangan. Kemampuan organisasi dalam mengelola keuangan sangat berpengaruh terhadap minat para donor untuk memberikan dukungan dana terhadap program organisasi. 2. Menumbuhkan rasa saling menghormati dan kepercayaan antara organisasi nirlaba. Praktik akuntabilitas yang tepat menunjukkan kredibilitas organisasi nirlaba. 3. Meningkatkan reputasi organisasi nirlaba. Orang cenderung berkomitmen pada organisasi yang memiliki reputasi yang dapat dipercaya. 4. Meningkatkan efektivitas. Organisasi akuntabel tentu saja mempunyai etos kerja yang baik. Etos kerja ini tentu saja meningkatkan kinerja organisasi dalam melaksanakan banyak hal seperti laporan keuangan, pemeriksaan, pengawasan, audit, dan sebagainya. Etos kerja membantu organisasi melakukan pekerjaan dalam lebih efektif dan efisien. Sebuah organisasi dituntut untuk memiliki akuntabilitas dalam menjalankan operasinya. Tidak hanya organisasi yang berorientasi laba, tetapi organisasi non-profit. Akuntabilitas merupakan salah satu dari prinsip dalam tata kelola perusahaan yang baik, yaitu good corporate governance. Adanya desakan dari para stakeholder akan pentingnya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG
merupakan fenomena yang harus dicermati oleh setiap organisasi agar organisasi tersebut dipercaya oleh stakeholder. Salah satu bentuk akuntabilitas organisasi non-profit kepada para stakeholder adalah dengan mengeluarkan laporan keuangan. Lewat laporan keuangan tersebut, stakeholder dapat mengetahui bagaimana pengelolaan keuangan dalam organisasi tersebut. Tujuan laporan keuangan sektor publik berbeda dengan sektor swasta. Laporan keuangan sektor swasta mempunyai tujuan untuk mengukur laba, sedangkan tujuan laporan sektor publik adalah mempertanggungjawabkan pelaksanaan fungsinya, melaporkan hasil operasi, melaporkan kondisi keuangan, melaporkan sumber daya jangka panjang. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan kata-kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.